Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Guru Hebat peserta Vikon Batch 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Dian Sofiana Kurniawati. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang cara mudah belajar bahasa Jawa. Jadi seperti yang kita ketahui, bahasa Jawa merupakan bahasa ibu suku bangsa Jawa. Tapi seiring perkembangan zaman, ternyata bahasa Jawa ini sudah mulai mengalami pengurangan penutur. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena bahasa Jawa itu dianggap rumit. Dianggapnya rumit ini karena di dalamnya ada levelisasi utawa unduk usuk basa. Jadi ada tingkat tutur bahasanya. Di mana dalam dalam berkomunikasi misalnya antara orang tua dengan yang lebih muda atau yang lebih muda kepada orang tua, itu ada perbedaannya. Disebabkan dalam bahasa Jawa ini ada nilai-nilai kesopanan. Itu menjadi salah satu penyebab bahasa Jawa itu dianggap rumit. Yang kedua adalah adanya faktor urbanisasi. Terus yang ketiga adalah pernikahan antar suku. Jadi adanya dua sebab ini, yang urbanisasi dan pernikahan antar suku, itu juga menyebabkan penutur bahasa Jawa itu mulai berkurang. Padahal seperti yang kita ketahui, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa bahasa Jawa itu ternyata mempunyai fakta-fakta unik. Yang pertama, bahasa Jawa itu mempunyai banyak pengguna, termasuk di luar negeri. Kalau di dalam negeri, karena suku bangsa Jawa itu merupakan suku bangsa terbesar. Di luar negeri ada banyak juga, misalnya ada di daerah Suriname yang notabene nenek moyangnya merupakan dari suku bangsa Jawa. Bahkan bahasa Jawa sendiri menempati urutan ke-11 penutur terbanyak di dunia setelah Cina, Jepang, dan lain-lain. Yang kedua, bahasa Jawa itu mempunyai beragam logat atau dialektika. Kalau kita ke arah timur, dari Jawa Timur terkenal dengan logat yang terkenal berani atau tinggi. Kalau orang menganggap bahasa Jawa Timur itu orangnya ngomongnya marah-marah, padahal sebenarnya enggak. Kemudian kita masuk ke Jogja atau ke Solo, itu terkenal dengan lemah lembutnya. Kita berjalan ke barat, di situ nanti kita akan menemukan logat ngapaknya. Tegal, Brebes, kemudian Banyumasan. Nah, itu merupakan salah satu contoh logat-logat yang ada dalam bahasa Jawa. Kemudian bahasa Jawa memiliki levelisasi atau unduk usuk untuk menghormati lawan bicara. Terus bahasa Jawa bisa ditulis secara alfabetis, aksara Jawa maupun Arabikon. Kalau kita ketahui, aksara Jawa ini merupakan salah satu aksara terindah di dunia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi kita harus bangga dengan warisan leluhur yang kita dapat ini. Terus untuk Arabikon sendiri itu digunakan biasanya di pesantren-pesantren untuk memaknai kitab-kitabnya. Fakta yang lain, bahasa Jawa ini memiliki kekayaan turunan kata. Jadi termasuk bahasa yang memiliki kekayaan kosakata. Misalnya kata jatuh saja. Jatuh itu ada kata ceblok atau rigol atau jiglok itu ya. Ada banyak orang bilang itu jatuh dari atas ke bawah. Kemudian geblak itu jatuh ke belakang. Jelungup itu jatuh ke depan, dan macam-macam. Atau misalnya gabah itu nasi sebelum menjadi beras, belum jadi nasi, kemudian setelah diseleb itu menjadi beras kemudian dimasak namanya nasi kemudian dikeringkan tuh namanya nasi aking. Itu banyak sekali kosakata yang ada dalam bahasa Jawa yang tidak terdapat misalnya dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Terus yang terakhir, bahasa Jawa itu terjemahannya sudah tersedia di Google Translate sejak tahun sekitar 2012-2013. Jadi ada dua bahasa daerah yang sudah masuk dalam Google Translate, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa unduk usuk bahasa Jawa ini termasuk salah satu yang dianggap rumit. Menurut Sudaryanto tahun 1987 dan Sri Satria Catur Wisnu Sasongko dalam bukunya tahun 2014, tataran bahasa Jawa itu dibagi menjadi 4. Ada nguku luku, nguku alus, kromo luku, dan kromo alus. Saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari nguku luku.
Ciri-ciri dari ngoko lugu itu tembung-tembungnya atau kata-katanya ngoko semua. Ater-ater dan panambang. Ater-ater panambang itu maksudnya awalan dan akhirnya ngoko juga. Contohnya, aku arep mangan dhisik. Jadi di sini aku tetap aku. Semuanya ngoko. Jadi tidak ada perubahan atau tidak ada penambahan apapun. Kegunaannya ini adalah untuk berbicara orang yang usianya tua kepada yang lebih muda. Kemudian untuk berkomunikasi atau berbicara kepada orang tua kepada anaknya, kemudian guru kepada murid, kemudian berbicara atau berkomunikasi kepada orang yang sudah akrab. Ini ngoko lugu. Lugu jadi apa adanya maksudnya. Ngoko halus yang kedua. Ngoko halus itu tingkatannya lebih halus daripada ngoko lugu karena ciri-cirinya kata-kata atau tembung-tembungnya itu kromo inggil plus ngoko. Kromo inggil di sini adalah tataran tertinggi. Yang pertama dari ngoko, kemudian kromo inggil. Nah, kromo inggil ini yang dikromo inggilkan adalah anggota badan, kepemilikan, dan kata kerja orang yang kita ajak bicara ataupun orang yang sedang dibicarakan. Adapun yang lainnya memakai ngoko lugu. Kemudian tembung aku tetap aku, kemudian tembung kowe berubah menjadi panjenengan atau seliramu. Nah, di sini ater-ater dan penambangnya awalan dan akhirannya tetap ngoko. Contohnya, bapak mundutake ibu ageman cacah loro. Jadi tuku itu berubah menjadi mundut karena punyanya bapak. Ageman itu karena merujuk ke ibu diubah menjadi ageman. Jadi bukan bapak nukoake ibu kelambi cacah loro, melainkan mundut. Tuku menjadi mundut, ageman kelambi itu menjadi ageman. Kemudian panjenengan wingi wis sida tindak karo putrane Pak Lurah Jawa. Kowe berubah jadi panjenengan di sini. Kemudian lungonya berubah jadi tindak, anak jadi putra. Kegunaannya ngoko halus ini biasanya untuk berbicara antara priyayi dan priyayi. Kemudian untuk berbicara seorang yang lebih tua usianya kepada yang lebih muda, di mana orang muda itu memiliki derajat atau pangkat yang lebih tinggi. Jadi tujuannya untuk menghormati. Nah, yang ketiga adalah kromo lugu. Secara sistematis, kromo lugu ini merupakan suatu bentuk ragam kromo yang kadar kehalusannya rendah. Tapi ini sudah mulai jarang digunakan ya. Biasanya kita lebih banyak menemukannya di pasar-pasar seperti itu. Jadi dibandingkan ngoko halus, kromo lugu ini tetap masih halus, tapi di bawahnya kromo halus. Contohnya, sampean ajeng tumbas nopo. Jadi di sini memakai kromo semua. Batik niki gadahane sinten. Ada sisi yang lebih halus daripada ngoko tadi. Yang terakhir adalah kromo halus. Ciri-cirinya kata-kata atau tembung-tembungnya itu kromo plus kromo inggil. Jadi tataran kedua dan tataran yang paling tinggi. Adapun tataran kedua ini biasanya nanti dipakai untuk kita. Jadi orang Jawa itu tidak mau kalau mengunggulkan dirinya sendiri. Misalnya tanganku ya tangan kulo, mboten kok asta kulo seperti itu. Kemudian tembung aku owa jadi kulo, tembung kowe owa jadi panjenengan. Aku menjadi kulo, kowe berubah menjadi panjenengan. Ater-ater dan penambang kalau tadi ngoko sekarang berubah menjadi ater-aternya di itu jadi dipun, panambang atau akhiran jadi ipun, ke jadi dipun, ke jadi pen. Misalnya ibu dipun pundhutaken bapak ageman cacah kalih. Di sini semuanya sudah berubah menjadi kromo dan kromo inggil. Untuk yang menunjuk ke kata kerja anggota badan kepemilikan menjadi kromo inggil. Kemudian awake dhewe kita tidak boleh dikramake inggil di sini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita itu memakai tataran yang kedua. Nah, ini contohnya. Kulo tumbas rasukan werni abrit. Kalau kita rasukan tataran kedua bukan ageman. Jadi dan bukan mundut tapi tumbas karena kita harus selalu dipakai tataran yang kedua. Kulo tumbas rasukan werni abrit. Tapi kalau merujuk ke orang kedua atau ketiga berubah ke kromo inggil misalnya. Yuswanipun simbah sampun ngancik 700 tahun. Pramila rikmanipun sampun pethak sedaya. Yuswanipun, yuswa umur jadi yuswa, ne jadi ipun. Kemudian rikmanipun, rambut dadi rikmo, ne dadi ipun. Kegunaannya yang pertama untuk berbicara orang yang muda kepada orang yang lebih tua, usianya lebih muda kepada yang lebih tua. Kemudian berbicara kepada orang yang belum dikenal, jadi masih asing, kita memakai bahasa kromo halus. Yang terakhir untuk berbicara murid kepada gurunya, jadi ada penghormatan di sini dari yang lebih muda kepada yang lebih tua. Nah, kalau kita sudah tahu semua levelisasi tadi, maka akan lebih mudah kita untuk belajar bahasa Jawa. Jadi trik belajar bahasa Jawa itu gampang. Yang pertama, kuasai bahasa Jawa yang digunakan. Misalnya kita masuk ke komunitas orang Jawa, kita pelajari aja misalnya yang sering dipakai apa. Oh, sugeng nginjang,
matur nuwun, seperti itu yang mudah-mudah dulu. Kemudian pelajari tingkatan bahasa Jawa seperti tadi, kunci-kuncinya dari levelisasi tadi, dari tingkat tutur tadi, ngoko lugu apa, ngoko alus apa, kromo alus apa. Yang terakhir langsung dipraktekkan dan jangan pernah takut salah. Karena kalau kita tidak pernah mau belajar, kita tidak akan pernah tahu kesalahan kita dan kita tidak akan pernah bisa. Demikian saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Tetap berusaha dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.